Prabaswara kelas 10 MIPA 4 absen 5. Sekarang saya akan membahas materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 692, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Letak pusat kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat di Palembang, Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi pendapat yang banyak didukung oleh para ahli adalah berlokasi di tepi Sungai Musi yang berada di Palembang. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya yang di Palembang mulai mundur, pusat kerajaan Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu kuno. Prasasti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seseorang bernama Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci atau Siddhartha dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personel. Dan yang kedua adalah Prasasti Talang Tuo. Ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kesetra. Taman ini dibuat oleh Dapuntahyang Srijayanangga. Yang ketiga adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangka tahun. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka berangka 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan kerajaan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Yang kelima, Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi berangka 608 Saka atau 686 Masehi. Beberapa prasasti lain yakni Prasasti Ligor berangka tahun 775 Masehi ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu, dan Prasasti Nalanda di India Timur. Di samping prasasti-prasasti tersebut, berita Cina juga merupakan sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting. Misalnya berita dari Elsing yang pernah tinggal di Sriwijaya. Perkembangan kerajaan Sriwijaya dari berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya, antara lain letak geografis, yaitu pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula yang menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina atau sebaliknya. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berpangkat sebagai pelaut ulung. Dan faktor lainnya adalah runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Sekarang perkembangan politik dan pemerintahan. Perkembangan politik dan pemerintahan di kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapuntahyang dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo. Telah ditulis sebutan Dapuntahyang pada abad ke-7. Dapuntahyang banyak melakukan usaha perluasan daerah-daerah yang berhasil dikuasai, antara lain
Tulang Bawang, daerah Kedah, Pulau Bangka, daerah Jambi, Tanah Genting, Kerajaan Kalingga, dan lain-lainnya. Raja-raja yang berpengaruh di Kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahyang, Raja Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayadityawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan Sri Sanggrawijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa hal, yaitu keadaan Sriwijaya mulai berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya kerajaan Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan, dan banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, sehingga pengawasan semakin sulit. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1017 Masehi, kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari Rajen Drakola dari kerajaan Kolamandala. Namun kerajaan Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025 serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya, Sri Sangramawijaya Tunggawarman, ditahan oleh pihak kerajaan Kolamandala. Tahun 1275 Masehi, Raja Kertanagara dari Singasari melakukan ekspedisi Pemalayu. Hal itu menyebabkan daerah Melayu lepas. Tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang kerajaan Sriwijaya. Itulah penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.